saya Yusriani, nomor induk mahasiswa 1714040018 dari kelas Pendidikan Biologi C 2017, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah seminar biologi, yang mana merupakan salah satu mata kuliah wajib jurusan biologi, sini saya akan mempresentasikan tentang makalah konseptual yang telah saya buat sebelumnya. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibunda Dr. Andi Farida Arsal, SSI, MSI. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah konseptual saya yang berjudul Penggunaan e-learning Edmodo dan e-learning Google Classroom pada pembelajaran biologi SMA kelas 11. Adapun latar belakang dari penyusunan makalah ini ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat di era globalisasi yang menuntut kita untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian dalam penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi, di mana penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, saat ini muncul satu sistem pembelajaran yang relatif baru di Indonesia yang disebut dengan e-learning, di mana e-learning ini adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh teknologi seperti telepon, audio, video tape, dan bahkan web yang semuanya menggunakan media komputer online. Selain itu, banyaknya siswa yang memiliki laptop dan perangkat gadget dapat mengakses internet yang membantu dalam proses pembelajaran dengan e-learning ini, sehingga kegiatan pembelajaran ini akan lebih memotivasi siswa. Dan media pembelajaran e-learning yang dapat digunakan ada 2 yang terkenal. Yang pertama adalah media pembelajaran berbasis Edmodo dan media pembelajaran berbasis Google Classroom. Ada 4 rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-learning. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Edmodo. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Google Classroom. Dan terakhir, bagaimana kelebihan dan kelemahan dari Edmodo dan Google Classroom ini. Berdasarkan keempat rumusan masalah ini, ada 4 pula tujuannya, yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan e-learning, apa yang dimaksud dengan Edmodo, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Google Classroom, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 2 e-learning tersebut. Nah, membahas tentang e-learning, di sini dikatakan bahwa e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer atau internet. E-learning sebagai penggunaan secara sengaja jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Istilah lain yang mengacu pada hal yang sama yaitu online learning atau web-based learning. Salah satu ciri yang tampak dalam penggunaan e-learning adalah pembelajarannya yang mandiri. Peserta didik dituntut untuk lebih mampu mengelola sendiri seluruh proses pembelajaran, termasuk bagaimana ia mengatur lingkungannya sendiri dan bagaimana ia memotivasi dirinya dalam pembelajaran. E-learning ini merupakan lingkungan belajar terbuka dan tersebar yang menggunakan alat-alat pedagogis, dimungkinkan dengan internet dan teknologi berbasis web untuk memfasilitasi belajar secara efisien dan mandiri dengan interaksi yang bermakna. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari e-learning. Yang pertama, e-learning ini merupakan penyampaian informasi komunikasi, pendidikan, pelatihan secara offline maupun secara online. Yang kedua, e-learning ini menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional.
Yang ketiga, e-learning dapat memperkuat model belajar yang ada dengan pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir, kapasitas siswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Maka dari itu, kesesuaian antara konten dan penyampaian gaya belajar akan lebih baik dan menghasilkan kapasitas yang lebih baik pula pada diri siswa itu sendiri. Maka penggunaan e-learning ini akan memberikan dampak yang lebih baik pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan e-learning. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah. Kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar secara terstruktur dan terjadwal. Siswa dapat belajar dan mengulang pembelajaran kapan saja, dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Selain itu, siswa yang dulunya pasif akan menjadi lebih aktif dan relatif lebih efisien dalam penggunaannya. Dan yang terakhir adalah baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Di balik kelebihannya, e-learning juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Selanjutnya, kecenderungan mengabaikan akademiknya sehingga lebih mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Guru dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Namun, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kurangnya tenaga pendidik yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet menjadi kekurangan dari penggunaan ini. Selain itu, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan. Dan siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal dalam proses pembelajaran ini. Nah, jenis e-learning yang sering digunakan dan diterapkan di sekolah ada beberapa, namun salah satunya adalah LMS atau Learning Management System, di mana Edmodo dan Google Classroom merupakan salah satu contoh dari LMS yang sering digunakan ini. Edmodo merupakan salah satu contoh media pembelajaran berbasis e-learning yang dapat diakses di seluruh dunia, contohnya Indonesia. Serta Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai media pembelajaran e-learning. Nah, membahas mengenai Edmodo, di sini dikatakan bahwa Edmodo merupakan situs web yang bersifat interaktif yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi antara siswa dengan pengajar, antara sesama siswa, dan siswa dengan sumber belajar yang lain. Edmodo ini diciptakan menggunakan konsep social networking yang mengacu pada jejaring sosial Facebook, sehingga sistem ini memiliki fitur yang mirip dengan Facebook. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa Edmodo ini adalah Facebooknya sekolah, karena selain sebagai jejaring sosial, Edmodo juga mendukung penggunaan proses pembelajaran online. Edmodo ini merupakan pembelajaran yang berbasis web yang digunakan untuk mengontrol aktivitas siswa, baik yang dilakukan oleh guru maupun orang tua dalam bentuk kelas yang virtual. Nah, dalam mendukung proses pembelajarannya, Edmodo dilengkapi beberapa aktivitas pembelajaran seperti kuis, achievement, dan poll. Untuk bahan ajar, Edmodo ini menyediakan file dan link yang dapat diakses. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi Edmodo. Di sini ada 3 fungsi dari Edmodo yang dipaparkan. Yang pertama, fungsi pengganti. Edmodo di sini dikatakan dapat dimanfaatkan untuk mengganti jam pelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan tatap muka ataupun secara langsung. Kedua, fungsi pendamping. Artinya, Edmodo dimanfaatkan sebagai media pendamping belajar siswa. Melalui Edmodo, siswa dapat belajar secara mandiri mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Dan terakhir, sebagai fungsi pelengkap. Artinya di sini Edmodo sebagai pelengkap untuk memberikan tugas dan ulangan harian pada siswa. Nah, selanjutnya membahas mengenai Google Classroom. Google Classroom ini merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu memudahkan dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam lagi.
Dalam proses penggunaan Google Classroom, pemanfaatannya dapat melalui multi platform, yakni melalui komputer dan telepon genggam. Guru dan siswa dapat mengunjungi situs web dari Google Classroom atau mengunduh aplikasinya melalui Play Store di Android atau Apple Store di iOS dengan kata kunci Google Classroom. Penggunaan LMS tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari Edmodo. Di sini ada 3 kelebihan Edmodo yang dipaparkan. Yang pertama, user interface, yang kedua, compatibility, dan yang ketiga, mudah diakses. User interface berarti Edmodo ini relatif mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Yang kedua, Edmodo ini mendukung berbagai jenis format file seperti PDF, PPT, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mudah diakses melalui laptop maupun gadget. Adapun kekurangan dari Edmodo adalah sosial media Edmodo ini tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun. Penggunaan bahasanya yang berbahasa Inggris terkadang menyulitkan, dan belum tersedianya video conference dalam fitur Edmodo ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari Google Classroom. Nah, ada 6 kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama, mudah digunakan. Desain Google Class ini sengaja disederhanakan opsinya sehingga lebih mudah digunakan. Yang kedua, akan lebih menghemat waktu dalam penggunaannya. Yang ketiga, berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik. Yang keempat, fleksibel, artinya mudah digunakan oleh instruktur dan peserta didik di lingkungan online sepenuhnya. Yang kelima, gratis, dan yang keenam, penggunaannya sangat ramah seluler. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, penggunaannya harus terhubung dengan internet. Yang kedua, pembelajarannya yang individual. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak kritis, maka akan berdampak pada pengetahuannya. Dan yang terakhir, butuh spesifikasi hardware internet yang tinggi. Itulah tadi video presentasi tentang makalah konseptual yang telah saya buat. Adapun jika dalam video ini terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.